Oke guys, kali ini aku akan menunjukkan bagaimana logika cara membuat desain ala Frank O'Gehry. Dan ini aku sudah siapkan script yang udah aku buat, ya lumayan panjang, dan ini hasilnya. Oke, kita mulai dari awal. Diawali dengan parameter awalnya, patokan awalnya. Di sini ada rectangle. Dari rectangle ini kita dapatkan poin secara acak. Di sini cukup banyak poin. Dari banyak poin ini kita bentuk curve, dan di sini ada kira-kira 12 curve. Kita lihat. Nah, ada 12 curve. Makanya bentuknya acak ini seperti kusut, cuman dari curve ini kita ambil bagian endpointnya, atau misalkan mau dirubah bisa. Cuman di sini aku ambil endpointnya. Ini mau diubah warna hitam aja. Nah, warna hitam. Jadi ada 12 poin. Dari 12 ini kita jadikan patokan. Ini kan rectangle seperti apa ya? Patokan awalnya dari rectangle ini kita ambil poinnya ada 12, dan dari poin ini ada rectangle bagi acuannya. Terus dari rectangle ini kita akan extrude berdasarkan parameter ini. Jadi dari poin ini ke pusat dikoneksikan ke pusat, maksudnya ke middle, ke center dari rectangle ini. Jadi ini kan rectangle, dan ini poin centernya, tengahnya. Jadi kita ambil itu sebagai acuan parameternya. Untuk apa? Untuk agar di extrude nanti di bagian yang mendekati poin tengah ini dia yang memiliki ketinggian paling tinggi dari rectangle ini. Sekarang kita bisa lihat, dan ini hasilnya. Nah, makanya yang di tengah sini akan memiliki ketinggian yang paling tinggi. Ini. Bagaimana jika kita merubah keadaan posisi rectangle-nya? Kita akan ubah parameternya ini. Nah, mau bagaimanapun tetap yang tengah memiliki ketinggian yang paling tinggi. Oke, kita next. Selanjutnya kita enable dulu ini. Terus dari rectangle yang sudah kita atur parameter ketinggiannya, kita ambil breadth bagian vertical line-nya aja. Kita pakai tools ini. Jadi yang keseleksi cuman bagian line yang vertikal. Setelah itu dari line yang vertikal ini, masing-masing line di sini kan ada 4. Setiap box, ini kan box nih. Setiap box kan ada 4 vertical line. Ini yang pertama, yang kedua, ini yang kedua. Kita ambil yang apa, yang jauh deh. Nah, contohnya yang ini, apa boxnya. Jadi yang pertama itu ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, dan yang terakhir keempat ini. Jadi kita ambil masing-masing keempat line vertikalnya, dan dapatlah, dan yang akan kita kelola menjadi bentuknya seperti ini, random.
masing-masingnya. Nih, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini keempat. Nah, bagaimana membuat yang tadinya line tegak lurus saja menjadi model arch yang orientasinya random gini? Caranya cukup complicated untuk dijelaskan, cuman aku mencoba menjelaskannya sesimpel mungkin. Jadi dari kita ambil satu contoh, ini kan line biasa tegak lurus. Dari line ini kita ambil masing-masingnya 3 poin. Dari 3 poin kita jadikan circle. Setelah dapat circle, kita selanjutnya nge-rotate circle ini dengan parameter yang acak, maka hasilnya seperti ini. Nah, contohnya ini kan yang awalnya beraturan ya, kita ambil circle yang ini. Nah, ini kan arah tiap poinnya sama ya, sebelah kiri semua. Dari yang ini kita olah menjadi, kita rotate secara random menjadi lebih menjadi lebih random. Yang tadi kiri semua, sekarang circle-nya itu orientasinya secara random. Dan dari poin yang random ini, poin dari circle ini, kita olah lagi, kita buat interpolate sehingga menjadi garis seperti ini. Maka dari line ini menjadi curve melengkung seperti ini. Kita lakukan hal yang sama dengan 3 line lainnya, dan dapat lah para curve melengkung seperti ini. Yang selanjutnya akan kita hubungkan di setiap line-nya. Misalnya ini berarti dari curve ini dengan curve ini, makanya jadi surface. Hubungkan juga dengan yang lain, jadi ada 4 surface. Dari 4 surface ini kita joinkan supaya lebih mudah diolah nantinya, dan kita beri tools cap supaya dia menjadi solid. Objeknya di setiap objek itu menjadi solid, dan dapatlah koya. Dan terakhir, supaya lebih mirip dengan figurasi Frank Gehry, kita bagian atapnya kita olah lagi, yang tadinya seperti ini menjadi seperti ini. Nah, lebih miring. Itu menggunakan tools split breadth. Jadi ada acuannya itu yang ini. Jadi kita ambil bagian atapnya, terus kita miringin dan kita iris. Oke. Kalau kita ambil dari sisi lain, maka yang keselect adalah bagian ini aja, bagian atapnya aja. Cuman kita nggak pakai ini lagi. Nah, jadilah hasil endingnya. Dan kalian akan lihat seberapa fleksibel Grasshopper menggenerate
desain dari script yang telah kita buat. Ini sepertinya perlu ini supaya lebih jelas. Nah, ini kan dari satu desain. Karena script yang telah aku masukkan itu sangat fleksibel, jadi akan memungkinkan menghasilkan desain alternatif yang lain dengan konsep yang sama. Untuk pertama kita coba ubah bagian yang tadi, yang seberapa random dia. Dan ini kalau nggak salah bagian, ini seberapa banyak rectangle yang kita gunakan sebagai base. Nah, semakin sedikit maka semakin sedikit pula objek bangunannya. Dan ini ini menentukan panjang dan lebar secara random. Ini panjang, sama aja panjang lebar. Ini di sisi yang lainnya. Dan nextnya ada ini untuk yang tadi ke arah melengkung dari garis vertikalnya. Nah, cuman ini aku rasa belum sesuai, kayaknya mau dirubah lengkungan yang tadi menjadi mungkin lebih melengkung, atau biar konsepnya lebih dapat. Dan mungkin parameter ini dirubah lebih. Oke, ini lumayan. Oke, ini cuman konsep desainnya, belum masuk ke detail. Kalau detail mungkin lebih complicated bagian scriptnya, dan mungkin kita akan mencoba yang bagian ini ya. Jadi konsepnya dapat seperti bangunan yang sedang menari, dancing building, seperti ide dari Frank O'Gary. Karena bagaimana karakteristik dari desain Frank O'Gary. Mungkin ini tidak 100% mirip, cuman ini sudah mendekati lah. Dari konsep dia yang seperti bangunan yang menari. Dan mungkin itu aja untuk kalian yang mau skripnya, boleh DM aku di Instagram @jeff_naldi. Nanti aku akan sertain di deskripsi. Oke, mungkin itu aja. See you next time. Goodbye.